Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Stanley Parasi. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggambar potongan BB untuk rumah 2 lantai. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kemarin kita sudah menggambar potongan AA-nya ya. Jadi kita sisa melanjutkan untuk gambar potongan BB-nya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita copy terlebih dahulu dena lantai 1, dena lantai 2, dan rencana atapnya. Oke, ini kita copy. Nah, setelah itu ini arah garis potongannya kan ke kanan, jadi ini kita rotate atau kita putar. Kita blok, kita ketik RO spasi, kita klik geser ke atas. Nah, setelah itu kita buat garis bantu XL spasi V spasi seperti ini. Terus untuk dena lantai 2 nya kita pindahkan atau kita move. Oke, lantai satunya, dena lantai 1 kita move juga. Dan rencana atapnya. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita perhatikan untuk garis potongannya. Apa-apa yang kena potongan. Kita perhatikan di lantai 1, di sini ada dinding yang terpotong beserta ventilasi. Ada meja dapur yang ini. Terus ini ada pintu kelihatan, kolom kelihatan di sini, dan tangga ya, otomatis kelihatan. Di sini ada pintu yang terpotong beserta kolom. Di sini ada dinding dan kusen jendela beserta pilar ini atau tiang ya, tiang teras. Oke, sekarang kita langsung saja proyeksikan. Kita ketik XL spasi V spasi. Ini kita proyeksikan ya, dinding serta kolom. Ini ada kolom. Untuk tangganya nanti sebentar baru kita proyeksikannya. Kita pelan-pelan, satu-satu. Oke, ini ada dinding juga ya. Sini ada kolom, dinding. Sini ada tiang kelihatannya atau pilar. Oke, langsung saja kita hubungkan saja untuk elevasi-elevasinya di potongan AA yang sudah kita buat kemarin. Oke, kita ketik lagi XL spasi H spasi. Ini kita ambil di titik 00 di sini ya, di atas loop. Oke, ya kurang lebih sampai di situ. Terus nih muka tanahnya kita ambil juga top balok lantai, top plat, ring bal, terus top atapnya. Oke. Nah, setelah itu ini kita bisa trim. Kita ketik TR, enter 2 kali. Kita perhatikan. Ya, berarti ini pas di top slope di sini. Oke. Ada juga kita trim seperti ini. Kita trim. Kita trim di sini. Ini top atapnya ya, garis yang ini di atas. Terus ini kita trim. Nah, yang ini kita hapus. Nah, setelah itu ini kita sisa main copy-copy aja karena ini kita sudah buat ya. Jadi untuk elevasinya otomatis sama. Ini langsung saja saya copy untuk fondasi beserta dengan slope-nya. Kita ketik CO spasi, ambil dari titik sini, kita geser ke sini. Yap. Oke, ini kita bisa panjangkan saja ke atas seperti ini.
Oke, untuk pondasi-pondasi di sebelahnya ini kita sisa kopikan kembali seperti ini. Kalau di sini, dan di sini. Oke, seperti ini. Di sini kenapa tidak ada pondasi? Karena di sini tidak ada dinding yang terpotong ya. Jadi di sini langsung kelihatan muka tanah, langsung kolom atau tiang. Nah, ini kita sisa sambungkan saja seperti ini. Untuk yang ini kita mirror saja ya garisnya. Cari garis tengah. Sorry. Bentar. Oke, anggaplah sampai di situ dulu ya. Nah, setelah itu ini untuk keramik kita offset ke bawah 1. Terus untuk spesinya kita offset 3 ke bawah. Terus untuk pasir uruknya kita offset 5 ke bawah. Nah, garis yang ini tadi kita hapus. Terus yang ini kita trim di sini. Oke. Terus kita lihat lagi untuk garis potongannya. Di sini kan tidak ada dinding, jadi ini loss. Untuk yang di sini ya. Ini kita trim yang ini. Oke, seperti itu. Terus kita lihat lagi di sini. Di sini kena potongan ada dinding ya. Jadi ini kita trim. Oke, seperti itu. Sorry, ini lantai 1 ya, kita lihat. Nah, terus di sini ada dinding juga, kita trim. Sabar. Oke. Ini kita trim ya. Ini sebentar kita kerjakan yang untuk terasnya. Terus kita lihat lagi. Sorry, ini belum di trim ya. Kita trim. Nah, setelah itu untuk baloknya kita sisa copy dari gambar yang kemarin, gambar potongan AA nya biar lebih cepat. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita lihat dulu untuk garis potongannya di sini. Sebenarnya kita bisa lihat di rencana pembalokan ya. Saya lihat dulu ya. Jadi di sini ada balok ya. Di sini ada balok. Berarti di sini ada balok juga di sini. Balok lantai. Bisa kita copy saja seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ini kita offset untuk tebal plat lantainya 12. Jadi ini kita menggambar dalam satuan sentimeter ya. Sorry, saya lupa tadi untuk menjelaskan di awal. Nah, sekarang ini kita trim. Nih, lihat dulu untuk garis potongannya. Oke. Ya, kita trim. Ini juga kita trim. Ini kita bersihkan ya.
juga kita bersihkan. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita lanjut untuk ring balnya. Sama, kita copy saja langsung ya dari gambar sebelumnya di potongan AA. Atau kalian mau lebih jelasnya, kalian bisa cek di video sebelumnya. Saya pernah mengajarkan cara menggambar detail kolom, ring bal, dan slope. Jadi kalian bisa pelajari di situ ya. Ini saya trim kayak seperti ini. Ini saya copy kembali. Oke, di sini untuk di lantai 2-nya saya lihat dulu. Berarti di sini ada dinding ya. Berarti di sini ada ring bal. Oke, seperti ini. Terus kemudian kita lanjut untuk rencana atapnya ya. Untuk atapnya sama rangka atap. Oke, di sini kita langsung saja proyeksikan XL spasi V spasi. Di sini untuk tepi atapnya, di sini list plank kita proyeksikan untuk kuda-kudanya, atap kuda-kudanya ya. Ini kita proyeksikan juga ini. Oke, atap dan list plank. Di sini juga atap dan list plank. Dan ini untuk top kuda-kuda yang kecil. Oke, setelah kita proyeksikan untuk garis atap dan list plank, sekarang kita buat untuk rangka atapnya. Kita ketik XL spasi, kita klik, terus kita masukkan kemiringan 30 derajat. Oke, seperti ini. Terus ini kita move ke sini. Nah, setelah itu ini kita offset 7,5. Terus yang ini kita offset ke atas 4 dan kita offset 2 untuk atapnya. Nah, ini atap, kita rubah dulu layernya. Oke. Setelah itu di sini ada apa namanya? Rank ya, tapi sebentar kita buat. Ini kita rapikan dulu, kita trim. Oke, setelah itu ini kita proyeksikan dulu top kuda-kudanya ya. Untuk tinggi kuda-kudanya dari gambar potongan AA yang telah kita buat kemarin. Nah, setelah itu ini kita offset ke bawah 7,5. Terus ini kita trim. Oke, ini kita hapus. Nah, setelah itu kita buat untuk kuda-kudanya. Sini ya. Kita luruskan saja. Ini kita offset 4 ke samping. Jadi ini kuda-kudanya kita lihat dari samping ya, makanya dia cuma kelihatan seperti ini. Dan yang untuk batang yang ininya, karena dia kan terpotong seperti ini ya. Contoh dia terpotong seperti ini. Jadi ini kuda-kuda ini dilihat dari samping, jadi dia cuma tegak lurus kelihatannya. Tapi ininya kalau dia terpotong berarti dia persegi. Semisal begini ya, ini kan ukurannya 4, ini sisa kita
kita rektang ya, REC seperti ini. Ini kita hapus. Nah, dia seperti ini. Oke, setelah itu ini kita sisa mirror saja. Ini kita mirror dari asnya ya, titik tengah seperti ini. Terus yang ini kita hubungkan dulu untuk atapnya. Yang ini garis atap yang ini kita trim. Setelah itu kita ambil list plank. Nah, list planknya ini kita proyeksikan dari gambar potongan AA yang telah kita buat kemarin, seperti ini. Terus ini kita hubungkan ke atas. Setelah itu ini kita offset 0,8 untuk ketebalan list plank GRC nya. Ini sisa kita trim. Ini kita extend. Oke, setelah itu ini kita trim lagi untuk batang batang baja ringannya. Nah, setelah itu ini kita trim juga. Oke, setelah jadi seperti ini kita sisa copy untuk ringnya ya. Kita belum pasang, kita ambil dari gambar potongan AA yang telah kita buat kemarin. Ini sisa kita copy ke bawah, jarak 60 cm, 60 120. Oke, jadi 60 ya jaraknya. Oke, ini jadi copy ya ke bawah. Kalau lebih seperti ini nih, kita move saja ke atas. Kita paskan di sini. Nah, seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, sekarang kita sisa mirror saja untuk rangka atap yang sebelah sini untuk berada di sisi kanan ini ya. Jadi kita lihat dulu untuk garis asnya di mana. Atau kita bisa ambil saja langsung dari ini ya, proyeksi dari list plank ini. Dia berada di sini. Ini kita mirror dulu. Jadi kita hubungkan saja begini buat garis bantu dari sini ke list plank ini. Nah, ini sudah pas ya. Sorry di sini ya, di ujung. Nah, ini kita tinggal blok semuanya. Seperti ini beserta dengan kuda-kudanya. Oke, setelah itu kita mirror, kita ambil asnya. Nah, di sini asnya ya. Oke, sudah pas ya. Nah, ini kita bisa hapus. Yang ini saya lupa apa tadi ini, proyeksi apa. Oh ya, ini kita trim dulu. Oh, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Nah,
Di sini kan ada kuda-kuda yang kecil ya. Sebenarnya itu kita harus gambar dulu untuk kuda-kuda yang bentangan yang lebih pendek ya. Yang ini 3,5 meter. Tapi kelamaan ya kalau kita mau gambar ulang yang seperti ini. Saya sudah gambar tapi ini sebagai contoh ya. Yang ini pendek, tapi ini saya buat untuk lebih simpelnya. Kalian itu harus gambar yang untuk bentangan pendek yang 3,5 meter. Jadi untuk mendapatkan apa namanya, untuk lebih simpelnya, kalau kalian mau lebih cepatnya, ini kalian bisa ambil tengahnya saja dari gambar potongan A yang telah kalian buat atau yang telah saya buat kemarin ya. Kalian bisa ambil asnya di sini seperti ini. Contoh, saya ambil membuat garis bantu dari as ke as ini. Nah, kalian sisa blok yang ini, terus kalian mirror saja seperti ini. Ini kalian trim terlebih dahulu. Ini hanya untuk mencari ketinggian kuda-kuda yang kecil ya. Ini sama kok. Cuman daripada kita berlama-lama untuk gambar lagi yang bentang pendek itu, mending kita pakai trik ini. Nah, terus untuk perabungnya ini kita offset 2 saja seperti ini. Nah, ini kita sisa mirror seperti ini. Nah, ini kita sudah dapat tingginya. Ini kita tinggal proyeksikan ke sana untuk tinggi atapnya. Nah, XL spasi H yang di sini ya titiknya. Nah, ini kita sudah temukan untuk ketinggian dari kuda-kuda yang bentang pendek itu. Nah, ini kita bisa sisa trim seperti ini. Nah, ini kita offset saja ke bawah 10. Nah, ini kita trim. Oh, ini kita ambil lagi nih. Yang ini. Sama list planknya yang ini. Ini kita copy ke sini. Kita paskan di sini. Oke. Seperti itu. Ini kita offset 10 seperti ini. Oke. Nah, ini kita trim. Oke. Nah, setelah itu ini kita luruskan saja seperti ini. Kita trim, dan juga kita trim. Oke, ini kita hapus. List planknya kita tinggal hubungkan seperti ini. Ini untuk atapnya ini kita sisa hubungkan ke sini. Nah, oke, ini kita trim. Ini kita hapus. Nah, ini kita hapus garisnya, ini kita trim maksudnya. Oke, ini dihapus. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Terus kita bisa lihat di rencana atap di sini ada 4 kuda-kuda full ya. 1 2 3 4. Ini kita proyeksikan saja seperti ini. Oke. Terus yang kuda-kuda ini kita sisa pindahkan atau kita copy ke sini dan ke sini. Oke, ini kita bisa hapus. Nah, oke. Terus di sini masih ada kuda-kuda
Jadi kita proyeksikan kembali seperti ini. Di sini dan di sini. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita copy saja. Oke. Nah, ini kita bisa pakai garis lain ya untuk menghubungkan. Nah, yang di sini juga kita lurus seperti ini. Oke, ini kita trim. Ini juga kita trim. Kita hapus. Nah, oke. Oke, setelah itu ini kita bisa mirror seperti ini. Ambil asnya di sini. Sorry, ini lupa di blok tadi ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus setelah itu kalian bisa buat untuk balok anginnya ya, untuk pengikat dari antara kuda-kuda ini. Tapi yang seperti ini, contoh kalian bisa buat dia seperti ini, yang menyilang itu seperti ini. Nah, kalian sisa offset 7,5 gini, terus kalian hubungkan seperti ini. Ini sebagai contoh saja ya. Ntar ini saya panjangkan. Nah, setelah itu ini kalian bisa mirror. Oke, yang seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk balok angin pengikat. Nah, setelah itu ini kita buat dulu untuk rangka atapnya atau ringnya kita proyeksikan. Kita ketik XL spasi V. Ini bisa kita proyeksikan seperti ini. Untuk ringnya ya. Jadi ringnya itu kelihatan. Ini saya copy saja biar cepat. Ya, langsung saja ini kita sisa trim-trim. Kita TR. Sorry. Untuk kita trim yang ini ya. Jadi ringnya yang ditrim.
Nah, oke, setelah kita trim ini kita bisa delete yang ini juga. Nah, terus ini kita rapikan lagi untuk balon anginnya. Otomatis hilang ya, kita trim. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk balok anginnya. Ini sebagai contoh saja, itu sebagai pengikat. Dan di sini kalau biasanya ada lagi dipasang untuk mengikat untuk kuda-kuda trapesium yang ini. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, supaya kalian ada bayangan. Nah, ini sudah jadi ya untuk rangka atapnya. Oke, sekarang kita arsir dulu ya untuk atapnya yang ini. Kita ketik H, enter atau H. Kita pilih saja ANSI 31, kemiringannya 45. Oke, ini 1,5 kayak. Oke, 1,5. Terus ini untuk plat lantainya kita arsir, kita pakai solid. Oke, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita lihat untuk di bagian bawah ini kita arsir juga untuk spesiesnya. Ini kita offset terlebih dahulu bawah 1,5 ya, kita offset. Terus kita pilih batting di sini, kita pilih batting, terus kita klik kanan properties, terus kita ganti 0,07. Terserah skalanya berapa ya, line type scale-nya berapa, dipaskan saja di sini. Di arsiran untuk layarnya. Oke, seperti ini. Terus kita buat dulu yang di sini ya. Ini kita panjangkan, kita lihat dulu untuk kita mau buat tangga di sini. Karena ini bangunannya agak tinggi dari muka tanah. Ini muka tanahnya. Jadi ini kita panjangkan untuk kolomnya seperti ini. Ini kita trim. Sebentar, kita trim. Untuk tangganya ini kita lihat dulu berapa ini. Dari sini ke sini. Ini 65. 65 berarti ini kalau kita turunkan 5 cm seperti ini. Kalau kita di lantai 1 ini minus 0,05, jadi dia turun 5 ya. Ini kita move tadi dari atas ke bawah 5. Ini kita lihat sisa berapa, 60. Ini kita bagi 4, 15, 1, 30, 2, 30, 15, 30, 15. Oke, seperti ini. Terus ini kita trim yang ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini juga kita hapus. Dan yang ini. Nah, oke,
Setelah jadi seperti ini, sini kita lihat area sini di lantai 2 nya min 0,5 ya, berarti dia harusnya turun 5 cm. Oke, seperti ini. Oke, berarti ini kita paskan saya seperti ini. Yup, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah itu kita proyeksikan terlebih dahulu untuk kusen-kusennya. Untuk kusen yang kena potongan, kita XL spasi V. Kita lihat di sini ada apa? Ventilasi yang kena potongan. Jadi ini kita bisa proyeksikan seperti ini. Ventilasi sebentar ya. Ini kita proyeksikan dulu untuk pintu. Pintunya kan kelihatan. Nah, di sini juga ada pintu yang kelihatan. Di sini ada jendela ya, kusen jendela yang kelihatan. Tangga sebentar ya. Nah, sekarang ini kita proyeksikan dari gambar potongan AA yang telah kita buat untuk ketinggiannya seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk pintunya ini saya ambil saja langsung dari gambar potongan AA yang telah kita buat kemarin atau di konten sebelumnya. Ini saya copy saja daripada saya buat baru ya. Yang penting kita sudah dapat untuk garis proyeksi dari kusennya. Jadi garis proyeksi untuk kusennya itu yang ini ya. Kalian tinggal trim saja ini kalau kalian mau buat. Tapi saya sudah pernah ajarkan juga itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini dia. Ini kalian trim juga di bagian bawah ini. Seperti itu. Tapi ini karena saya sudah buat, jadi saya copy saja biar cepat. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ini kita hapus. Nah, kita lihat dulu arah bukaannya untuk di lantai 1 dia dari kiri ke kanan. Apakah ini sudah pas gagang pintunya? Oke, sudah pas ya. Terus kita lihat lagi di sini ada potongan untuk kusen pintunya ya. Jadi kita buat dulu PL, klik seperti ini. Terus bentar, kita lihat dulu berapa lebar dindingnya. 12 ya, kita ketik PL, klik terus plus 3 berarti 9 12, terus ke bawah 4, ke kanan 3, ke bawah 1, ke kanan 9, hubungkan. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ketinggian dari pintu ini. Kita sejajarkan seperti ini. Terus ini kita move. Ayo kita lihat dulu di mana. Oh, dia dari dalam. Berarti ini kita mirror. Yang ini kita mirror. Seperti ini. Oke, ini kita move ke atas sini. Nah, setelah itu kita lihat lagi untuk jendela ya. Sini jendelanya sama. Kalian bisa ambil saja dari sini kalau kalian mau copy ya. Dari jendela kusen pintu di denah ataupun jendela. Seperti ini. Untuk ketinggian kusen jendelanya ini kita offset saja 150 ya.
sebagai contoh. Terus ininya kita mirror, tapi kita buat garis bantu dulu dari sini supaya dapat asnya. Ini kita blok, kita mirror. Nah, setelah itu ini kita hapus. Ini kita trim. Kita hapus. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah potongan dari samping kusen jendela. Tapi di sini ada pinggiran dari daun jendelanya. Kita masukkan 83. Kita buat REC D38 atau 7. Terus ini kita mirror seperti ini. Nah, kita buat untuk kacanya. Kita buat berapa ya? Kita ukur dulu. Ini berapa? 126 tambah 2 berarti 128. Berarti REC D 0,5128. Oke, seperti ini. Kita ambil asnya di sini dulu. Terus kita pindahkan ke sini. Terus ini kita move ke atas sebesar 1. Nah, ini kita trim. Ini kacanya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus untuk pintu ini kita trim. Ini juga kita trim. Dan yang ini kita trim seperti ini. Oke, ini kita hapus. Nah, sudah jadi untuk di bagian lantai satunya. Kita lihat lagi. Oh, di sini ada ini ya. Ventilasi. Kita proyeksikan dulu untuk ketinggiannya. Ini untuk ventilasi, kusen ventilasi yang kaca silang ya, atau apa ya namanya. Ini kita buat RC D 12,5 seperti ini. Kita move, pindahkan ke sini. Ini kita buat saja jadinya 50 ya. Offset ke bawah yang ini 50 seperti ini. Ini kita copy ke bawah. Ini kita buat REC. Nah, sekarang kita buat untuk kacanya. Kita ukur dulu ini berapa. 40. Anggap saja 25 ya. REC 26. REC D 0,526. Oke, seperti ini. Ini kita move ke sini terlebih dahulu. Terus ini kita move ke dalam sebesar 1 atau berapa. Ke atas kita move 1. Nah, setelah itu yang ini kita mirror seperti ini. Ini kita mirror kembali, ambil asnya di sini, tarik seperti ini, terus ketik Y spasi. Oke, ini kurang dalam ya, harus kita kasih dalam sedikit. Tambah lagi 1. Ini juga kita move 1 ke dalam. Oke, ini sisa kita trim.
Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk di kusen pintu dan jendela di lantai 1 sudah selesai. Sekarang kita lihat di lantai 2-nya. Ini kamar tidur. Oh, ini terbalik ya untuk kusennya yang ini. Dia harusnya menghadap keluar. Seperti ini. Kamar tidur. Jadi ini kusen ada satu di sini ya. Di sini ada pintu, dan kusen. Nah, ini kita bisa proyeksikan kembali seperti ini. Nah, untuk pintunya kita bisa proyeksikan oh, enggak ada ya, ini cuma potongan, jadi ini kita bisa ambil saja yang ini. Kita lihat arah bukaannya dari dalam kamar ya, berarti ini kita copy saja yang ini. Oke, seperti ini. Oke, terus yang ini kita bisa mirror. Nah, terus ini kita move ke mana? Di lantai 2, di sini ada pintu. Oh, berarti di sini ada ya. Kita buat dinding dulu di situ. Ada dinding di sini. ML. Seperti ini. Oke. Ini kita tinggal pasang ke sini. Oke, ini kita tarik ke atas. Oke. Ya, seperti ini. Kalau untuk jendela ini kita copy saja karena sama ya tipenya. Terus untuk jendela yang di belakang kita bisa mirror kembali yang ini. Ini bisa di mirror. Oke, seperti ini. Ini kita pasangkan di sini. Sorry. Kita pasang di sini. Nah, kita lihat kembali. Oke, ini sisa tangga ya. Untuk tangganya kita proyeksikan kembali XLV di lantai 1. Ini kelihatan di sini tangga, di sini batas. Oke, untuk tangganya ini kita sisa proyeksikan dari gambar potongan AA XL spasi H ya. Ini ketinggiannya berapa kemarin ya, saya lupa. 18. Berarti ini masih ada 2 anak tangga berarti. Oke, setelah itu nih kita trim seperti ini. Ini juga trim di sini. Oke, ini kita hapus. Sorry. Kita hapus. Ya, kita hapus. Sorry. Ini ya. Nah, setelah itu kita proyeksikan kembali yang di sini. Tekan tangga yang ini. Take. Oke, setelah itu kita ketik PL spasi
klik 18 ke atas, terus sambungkan langsung ke kanan, masukkan lagi 18 dan seterusnya seperti itu. Oke, di sini tidak kelihatan ya, karena ada plat lantai yang menutup. Garis potongan di sebelah sini, jadi dia tidak kelihatan. Terus ini kita sisa hapus. Yang ini kita trim. Oke, ini dihapus. Nah, sekarang kita sisa buat railing sama, oh ini saya lupa ya, kita ketik XL, kita bukan seperti ini. Terus ini kita offset 12. Kita hapus seperti ini ya. Ini juga kita trim. Oke, setelah itu kalian bisa buat untuk railing tangganya ya. Oke, contoh saja saya buat di sini. Ini contoh saya offset 3, terus bisa offset 5. Ini contoh ya. Seperti ini kita trim. Ya kurang lebih seperti itu. Saya ambil saja dari sini ya, biar cepat. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Railing tangganya. Ya anggaplah ini kita pakai kaca ya untuk pembatasnya. Ini sebagai contoh saja seperti itu ya, kurang lebih. Nah, oke, untuk di lantai 1 sudah kelar ya. Tangga sudah. Sekarang di sini masih ada railing ya di lantai 2. Ini kita samakan saja untuk ketinggiannya. Di sini yang area ini. Nah, jadi dia benar-benar pas ya, harusnya dia lewat di sini tapi dia tertutup dengan kolom karena di sini garis potongannya. Ini kita trim saja langsung seperti ini di sini. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini saya ambil saja langsung untuk kerangkanya. Nah, ini. Kalian bisa buat dari garis line untuk kerangkanya gitu. Oke, anggaplah gimana sini ya, kurang lebih seperti itulah. Ini kalian trim. Oke, ini pakai pembatas kaca juga, contoh sebaliknya sebagai contoh pakai kaca.
Ya kurang lebih seperti ini. Terus lantai 2 untuk kusin-kusinnya sudah. Jendela sudah. Oke, plafon sudah. Oke, sekarang kita beralih ke plafon. Ya, untuk plafon sama saja ya. Untuk ketinggian dan modelnya ini saya copy saja langsung. Sama saja dari gambar potongan AA yang kemarin kita buat. Jadi ini saya copy saja langsung. Seperti ini. Oke. Saya copy lagi. Oke, setelah itu untuk di lantai 1 plafonnya sama juga ya. Kita copy saja. Langsung seperti ini. Karena ketinggiannya otomatis sama ya kalau plafon. Oke, kita lihat lagi di lantai 1. Oke, sudah potong ya. Nah, sekarang kita buat untuk dindingnya. Kita ketik ml spasi. Ini kita pasang semua di setiap dinding. Terus kita arsir untuk pasangan bata merahnya. Nah, oke, ini sudah di sini tidak ada dinding ya. Kalau kita lihat di lantai 1 di sini tidak ada. Oke, sekarang kita buat lagi untuk pembatas ya di sini, pagar untuk di balkon. Kalian bisa buat seperti ini tadi, railing tangga, pakai lain terserah mau model seperti apa. Ini saya copy saja langsung ya, biar mempersingkat durasi. Ya kurang lebih seperti itu. Terus arsiran ya. Iya, sisa arsiran ini kayaknya. Dan dulu di lantai 2 sudah tidak aman. Sudah aman ya. Lantai 1 sudah aman. Oke, ini sisa arsiran dan notasi serta dimensi. Kita ketik saja H. Untuk pasir roro kita pakai ANSI 31. Ini ya pasir roro. Ini skalanya 2. Oke. Dua. Oke.
sampai di sini ya. Terus untuk pondasinya pakai gravel. Yang ini oke. Terus pasir ruruknya pakai arsan. Oke, jadi mungkin seperti ini ya untuk potongan BB-nya. Ini untuk notasinya saya copy saja karena sudah banyak cara-caranya saya ajarkan di konten-konten sebelumnya. Kalian bisa pelajari, kalian buka channel ini, jadi kalian dapat itu. Kalian tinggal buka channel ini, terus kalian pilih-pilih lah apa yang kalian menonton. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Spandek, rank, kuda-kuda, kuda-kuda. Ya, seperti ini. Pandek seperti ini, rank. Ini ranknya. Oke, nih kaki kuda-kuda, atau kuda-kuda ya. Kaki kuda-kuda atau kuda-kuda. Rank bal. Oke, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Sama saja yang ini. Saya copy saja langsung. Oke. Terus untuk dimensinya saya copy saja. Ya, mungkin untuk potongan BB-nya seperti ini ya. Oke, jadi potongan BB-nya seperti ini. Semoga kalian dapat mengerti dan pahami, walaupun penjelasannya berbelit-belit, tapi kalian bisa pelajari lah. Karena semua item-item yang saya gambar ini sudah saya ajarkan satu persatu di channel ini. Kalian bisa cek channel ini, video-video sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih.